Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Sempol ayam, atau ada juga yang menyebutnya sempol ayam. Apapun sebutannya, yang jelas ini enak banget ya guys. Ada yang suka nggak nih? Ini walaupun dibuat dengan bahan ekonomis, hasilnya tetap mantap abis ya guys. Pastinya syarat akan gizi karena mengandung ekstra sayur dan aneka rempah. Pastinya cocok banget dicocol dengan aneka saus kesukaan. Selain itu juga bisa untuk stok camilan di rumah atau untuk ide usaha. Wow, amazing. Okay guys, I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita bikin untuk adonan sempolnya dulu ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 500 gram file daging ayam bagian dada. Dan seperti biasa, ini akan saya giling dengan menggunakan chopper andalan dari Mitochiba. Masukkan potongan file daging ayam, 1 butir telur utuh, sekitar 270 gram es batu yang diremuk kecil atau air es juga boleh. Untuk penggunaan es batu atau air esnya ini jangan terlalu banyak ya, agar tidak rawan lembek. 2 sendok makan bawang merah goreng, 1 sendok makan bawang putih goreng, 1 sendok teh bawang putih bubuk atau bisa diganti dengan 5 siung bawang putih yang dihaluskan. 2 sendok teh kaldu bubuk ayam atau sekitar 2 sase roiko ayam. 1 sendok teh penuh garam halus. 2 sendok makan minyak wijen opsional. Blender hingga halus. Dan ini dia hasilnya. Tempatkan di dalam wadah dan ini akan saya campurkan dengan tepung sagu ya guys. Untuk merek tepung sagunya itu sesuai selera saja. Jadi tambahkan 750 gram tepung sagu aren. Aduk rata. Sebenarnya sih untuk tepung sagunya ini jika tidak ada itu bisa kita ganti dengan tepung terigu protein sedang. Cuma untuk hasilnya itu jadi tidak seenak yang menggunakan tepung sagu. Nah seperti ini nih hasilnya. Sekarang adonan sempol siap digunakan. Dan ini dia bahan lengkapnya. Oke, masukkan adonan sempol tadi ya guys. Tambahkan wortel. Ini adalah 500 gram wortel segar yang dicacah halus dengan menggunakan chopper Mitochiba. Jika tidak ada chopper, kita bisa memarut wortel secara manual. Oke, masukkan. Kemudian tambahkan 500 gram tepung tapioka alias aci singkong. Untuk mereknya sesuai selera saja. Oke, masukkan. Kemudian ada sayur lagi nih. Ini adalah 2 batang seledri dan 2 batang daun bawang yang diiris halus. 1 sendok teh garam halus sesuai selera. Kemudian setengah sendok teh bubuk pala opsional. 2 sendok teh bubuk merica dengan merek sesuai selera. Aduk hingga tercampur rata.
Jadi deh. Satu resep ini itu beratnya sekitar 2.580 gram. Sebelum dibentuk, sebaiknya cicip sedikit dan koreksi rasa asin gurihnya jika perlu. By the way, nanti kan ini adonannya direbus dulu tuh. Jadi untuk rasanya itu sebaiknya dibuat agak keasinan sedikit. Karena kalau sudah kena air mendidih, biasanya sih rasa asinnya itu akan berkurang banyak. Jadi untuk takaran garamnya ini saya tambah lagi sekitar 1 sendok teh penuh. Oke, aduk rata. Selanjutnya, siapkan juga 25 buah sosis ayam. Dan saya menggunakan merek ini karena selain harganya itu terjangkau, bentuk sosisnya itu juga lebih panjang ya. Atau kalau mau yang versi pendek seperti ini juga boleh. Yang ini karena lebih pendek, jadi harganya itu lebih murah. Oke guys, kupas sosis dan potong menjadi 8 bagian seperti ini. Dengan begitu, nantinya itu total potongan sosisnya itu bisa jadi 200 buah. Nah, ini dia hasilnya. Jangan lupa siapkan juga 200 batang tusuk sate. Atau agar lebih maksimal, kita bisa menggunakan tusuk sempol yang lebih panjang lagi. Selanjutnya, tusukkan potongan sosis seperti ini. Walau hasilnya retak begini nggak masalah ya guys. Karena emang potongan sosisnya itu kecil dan tipis. Selain itu juga nantinya itu akan ketutup adonan ya. So don't worry about that. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia. Sekarang sempol siap dibentuk. Sebelum membentuk, jangan lupa olesi telapak tangan kita dengan sedikit minyak goreng agar tidak rawan lengket. Ambil secukupnya adonan sekitar 12 sampai dengan 13 gram. Lebih bagus lagi, adonannya itu ditimbang agar hasilnya itu bisa persisi menjadi 200 buah. Oke guys, bentuk adonan seperti ini. Jadi deh. By the way, membentuknya ini sebenarnya suka-suka saja ya. Bisa digulung-gulung begini. Atau dikepal-kepal seperti ini. Hasilnya yang dikepal ini terlihat lebih besar ya guys. Atau dibentuk dengan menggunakan tangan telanjang, asal bersih juga boleh. Yang terpenting jangan lupa dioles minyak goreng agar tidak rawan lengket. Jadi deh, lakukan sisanya hingga habis. Dan ini dia, satu resep tadi itu bisa jadi 200 buah dengan berat masing-masing sekitar 12 sampai dengan 13 gram. Jika sudah dibentuk begini, selanjutnya waktunya direbus. Panaskan 1 panci besar air bersih.
Masak dengan api sedang. Jika sudah mendidih, tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian masukkan secukupnya potongan sempol. Masak hingga sempol mengapung. Nah, ini sudah mulai mau mengapung ya guys. Tapi jangan diangkat dulu, lanjut dimasak sekitar 3 menit agar sempol benar-benar matang. Jika sudah mengapung sempurna, segera angkat. Tiriskan. Lakukan sisanya hingga habis. Tara, ini dia hasilnya. Nah, ini kita biarkan dingin dulu ya. Jika sudah dingin, ini sudah bisa langsung kita goreng. By the way, jika disimpan di kulkas, itu bisa tahan sekitar 3 sampai dengan 4 hari saja. Atau kalau mau dijadikan stok agar bisa awet lama, itu bisa kita simpan di dalam freezer. Untuk pengemasannya, saya menggunakan mika plastik ukuran 3C seperti ini. Oke, tata di dalam mika sesuai selera. Ini saya packing per 10 buah ya. Jadi deh. Nah, ini dia sampel versi frozen yang bisa kita simpan di dalam freezer dan bisa tahan hingga 2-6 bulan. Tergantung kestabilan listrik freezer yang kita gunakan. Untuk kemasannya itu sendiri tidak harus begini ya guys. Kita juga bisa mengemasnya dengan dibungkus plastik seperti ini. By the way, untuk warna sampelnya ini memang agak gelap karena penggunaan tepung sagu ya. Jika sampel dibuat dengan bahan baku tepung terigu dan tepung tapioka saja, biasanya sih warnanya itu lebih putih dan lebih cantik. Cuma untuk rasanya menurut saya pribadi itu jauh lebih nendang yang menggunakan perpaduan tepung sagu dan tepung tapioka. Cuma ya kembali ke selera masing-masing. Catat. Nah, jika akan digoreng selanjutnya kita buat adonan pencelupnya dulu ya guys. Bahan yang dibutuhkan yaitu secukupnya telur. Dan ini karena mau menggoreng banyak jadi saya menggunakan 5 butir telur. ...100 ml air bersih... ...dan setengah sendok teh garam halus... ...sesuai selera... ...kocok rata... ...sisihkan... Selanjutnya panaskan minyak goreng dengan menggunakan api sedang. Setelah panas, goreng sampel seperti ini. Ini saya miringkan agar semua potongan sampelnya itu bisa terendam minyak. Jadi sebaiknya sih agar lebih praktis kita bisa menggoreng sampel di dalam panci kecil yang dalam. Agar lapisan telurnya itu terlihat lebih gondrong, celup kembali ke dalam kocokan telur tadi ya.
Lanjut digoreng tetap dengan menggunakan api sedang. Celup kembali jika suka dan goreng hingga matang. Ini agak susah digoreng karena tadi itu saya mengambil sempolnya terlalu banyak ya guys. Agar lebih mudah digoreng, sebaiknya goreng sekitar 5 sempol per satu sesi menggoreng. Dan ini dia hasilnya, sempol ekonomis sudah matang. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Dan kali ini saya goreng dengan jumlah sampel yang lebih sedikit agar lebih mudah. Goreng dengan api sedang dengan menggunakan teknik yang sama seperti tadi. Lumayan ribet sih. Kayaknya emang harus butuh keahlian khusus dalam menggoreng sampel ini. Jadi deh. Agar minyak tetap bersih, saring minyak seperti ini. By the way, tadi itu kan lapisan telurnya itu gondrong banget. Jadi kalau dijual dengan harga 1000-an pastinya bisa tekor di modal. Jadi jika kita ingin menjualnya dengan harga lebih murah, saat digoreng, sempolnya ini cukup dicelup 1 kali saja ya. Seperti ini nih caranya. Pastinya lebih praktis. Dan hasilnya juga tidak kalah mantap dengan versi gondrong. Goreng sisanya hingga habis. Ini dia. Sampel ayam sayur ekonomis sudah matang. Tuh kelihatan hasilnya kan ya. Yang versi gondrong itu terlihat lebih besar dari sampel versi langsing. Oke guys, sajikan sampel hangat-hangat dengan saus kesukaan. Ini yang versi jumbo alias versi gondrong tadi ya guys. Tampilannya itu lebih montok dan mantap. Sementara ini adalah sampel versi langsing, pastinya juga untuk rasanya itu tetap nampol ya. So, mau versi yang jumbo atau yang langsing nih? Exactly, the choice is in yours. Untuk sambalnya juga suka-suka saja ya guys. Jika ingin praktis, kita bisa menggunakan sambal sase dengan merek sesuai selera. Atau jika ingin hasil yang lebih mantap lagi, kita bisa membuat saus sambal sendiri seperti ini. Ini adalah sambal Bangkok ala-ala yang pastinya itu rasanya mantap banget dan bikin nagih. Untuk resep sambal Bangkok ini, tutorialnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke guys, selanjutnya tips dan trik seputar sampel ayam sayur ekonomis. Untuk menghasilkan sampel yang empuk dan kenyal, kuncinya itu ada pada penggunaan jenis tepungnya ya guys. Jadi untuk penggunaan tepung ini jangan sampai keliru ya, terutama saat menggunakan tepung sagu. Saat membuat adonan sampel, pastikan gunakan tepung sagu yang dibuat dari sagu aren. Jadi bukan sagu tapioka yang dibuat dari singkong. Karena jika keliru menggunakan sagu tapioka, maka hasil sempol jadi terlalu kenyal dan menjadi liat alias alot ketika sempol dingin.
By the way, sifat dasar tepung tapioka singkong itu kan bikin tekstur jadi kenyal dan lihat tuh. Nah, agar alotnya itu jadi empuk, maka mau tidak mau kita harus mencampur tepung tapioka dengan tepung sagu yang mempunyai sifat empuk dan lembut. Nah, jika tidak ada tepung sagu, maka tepung sagunya itu bisa kita ganti dengan tepung terigu. Intinya sih jangan sampai tertukar ya antara penggunaan tepung sagu dan tepung tapioka agar tekstur sempol yang dihasilkan itu bisa kenyal dan empuk maksimal. Catat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah yo, yakin lah. Wis dipit ngopo lah. Nyungnya kesel banget gue lah. Kot mau kita terus boy orang manduk-manduk Con. Kencot wetenge Con. Oke guys, demikian tadi cara membuat sampel ayam. Cara membuat sempol ayam sayur ekonomis ala dahasan video. Semoga bermanfaat. Dan buat para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay. I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.